Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon kula tanglet. Kira-kira apa ya indikasi atau ciri-ciri yang sudah liqo dengan Allah? Jangan-jangan kita mengaku sudah berjumpa tapi sebenarnya belum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu betul-betul sudah liqo bertemu Allah adalah: pertama, alhamdulillah, rasa puji syukur kami ingerso dalem Gusti Kang Moho Agung yang telah memberikan satu anugerah terhadap kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, di mana kita pada malam hari ini akan membahas surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Di situ bagaimanakah cara Rasulullah memberikan kaifiyah untuk mendekat diri pada Allah. Bagaimanakah cara Rasulullah ketika saat membimbing kita sebagai umat untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah? Ketepatan ini dengan bulan-bulan Maulid, maka di sini izinkanlah kami menyampaikan, membuka bagaimana cara Rasulullah ketika mendidik para sahabat dan umatnya pada saat itu tentang mendekatkan diri dan bertemu Allah. Sebab siapapun kekasih Allah, siapapun nabi dan rasul Allah, pasti Allah berikan wahyu yang tidak terbatas jumlahnya, tetapi kunci inti dari segala wahyu itu pasti Allah berikan terhadap setiap rasul, sesuai dengan dawuhipun Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali harus menerima wahyu intiku ini untuk kau sampaikan di tengah-tengah umat masing-masing. Pundi yang dimaksud inti dari sebuah wahyu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Berarti tauhid yang membicarakan tentang ana, setiap rasul iku wajib menyampaikannya. Sebab dengan cara itulah umat manusia ini ruhaniyahnya akan bisa keluar dari jeratan hawa nafsu, akan bisa keluar dari iman-iman selain daripada ana,
akan bisa melepaskan diri atas keakuan makhluk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu mohon izin jikalau ayat yang nanti akan kita bahas itu langsung hubungan dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana yakti teman-teman ono iku fi Rasulillah ing dalem kepribadiane Rasul apa uswatun perilaku, contoh perilaku hasanatun kang bagus. Bon, jadi ayat ini didahului dengan lam dan qad. Jenengan ahli pondok niku pawaham. Nek wonten kalimah dimasuki terlebih dulu lakot, itu nggak bisa ditentang, nggak bisa ditentang. Artinya tidak main-main. Sama dengan gini, sungguh sekarang ditambah asri ada ngaji. Nah ini berarti nggak bisa dibantah, karena kenyataannya memang ada pengajian. Jadi nggak bisa dibantah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada satu percontohan kang bagus untuk umat manusia, khususnya umat Islam pada umumnya, seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh terhadap kita sebagai umatnya, yang contoh itu sangatlah bagus dan menurut saya wajib kita tiru. Urusan tidak bisa 100%, 60 atau 70, pokoknya jangan sama sekali tidak, gitu loh. Iku liman piye yang bisa mencontoh. Dan nopo yang dimaksud Rasulullah memberikan contoh yang bagaimana? Liman terhadap wong, maring wong kana kang ono sapa man iku yarju kang ngarepake sapa man Allah ing tetemu Allah. Beliau itu memberikan contoh bagaimana cara hati untuk bisa bertemu Allah. Tentunya itu hanya terjadi dan berlaku bagi liman kana yarjullaha, pada orang yang mengharapkan untuk berjumpa pada rahmat Allah, yaitu kewusulan di dalam musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhirah, dan juga bagaimana mengharapkan cara untuk masuk di alam akhirat waktu di dunia ini, Pak. Jadi akhirat iku ning dunya niki sudah ada, tergantung kita suka ning alam dunya apakah suka ning alam akhirat, terserah jenengan. Jadi Rasulullah memberikan cara bagaimana kita sebagai hamba, sebagai umatnya, mangkana yarjullaha, ingin ketemu Allah dan juga ingin masuk di alam akhirat di tengah-tengah alam dunia. Ini Rasulullah sampai memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kita sebetulnya. Wa dzakara,
Lan bagaimana cara dzikir ingat Allah ing Gusti Allah yang benar, sehingga dzikir itu tidak hanya di lisan aja diucapkan, biar tidak hanya diucap di dalam hati saja, biar bagaimana dzikir itu sebagai wasilah jenengan kali kula ruhaniyah itu bisa bertemu Allah. Ini memang dalam ayat ini tidak diperinci satu persatu bagaimana cara kau ketemu Allah, bagaimana kau masuk dalam alam akhirat, bagaimana cara kau berzikir yang benar. Wa dzakarallaha lan iling Allah ing Gusti Allah katsiron kelawan akeh, saakeh-akeh. Pun niki ayat 21 Al-Ahzab. Sak mangke tak lebokno keterangane miturut Al-Qur'anul Qadimnya, tafsir mutasyabihahnya, ya. Pun bagaimana maksudnya yarjullaha, untuk bertemu Allah, mempunyai kekarepan untuk ketemu rahmat Allah, untuk ketemu datang Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, atau untuk bertemu Allah bagaimana pun. Sistem yang paling simpel, tur cepat, bagaikan kita perjalanan menuju satu tujuan. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda pancal, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kapal laut, ada yang pakai kapal terbang disebut buraq, seperti Kanjeng Nabi waktu Mi'raj pakai kapal terbang namanya buraq. Buraq niku bukan singkatan mlebu rok lho ya, bukan. Buraq pun niki sampean tak dodono kapal terbang numpak buraq. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai nek mlebu rok kebulet dadi gaya men. Ruh di dalam jasmani sampean itu ada ruh. Saya tidak bicara jasmani perjalanan, tapi perjalanan ruh. Yarjullaha, mengharapkan untuk dapat rahmat Allah, mengharapkan untuk bertemu Allah. Niki di dalam ruh sampean iku ada namanya imanul haq, atau bisa kami sebut ihsan, atau imanul haq. Iman yang benar itu disebut ihsan. Orang Jawa itu menyebut adalah rasa bahasa Indonesianya. Hati jenengan dalam ruh sampean itu ada iman. Saya kasih kabar, Pak Bu, Gusti Allah itu dekat. Wujudnya Allah itu dekat pada kita. Buktinya mana? Apapun yang kita lakukan itu atas dasar Allah yang menggerakkan. Sebab jikalau Allah tidak menggerakkan kita, nggak mungkin kita bisa gerak. Dasarnya kita manusia la haula wala quwata, bisanya gerak illa billah pun, nyandak pun. Oh iya, iman yang di dalam hati jenengan itu ada di dalam ruhaniyah sampean itu, ini kedah dipupuk.
ibadah dihidupkan, dibangunkan dengan cara jenengan kali kula kedah berzikir, dzikron katsiron, kedah berzikir. Inilah yang kusebut sering kita itu berzikir sirul asror atau rasa. Ini fungsinya adalah menafikan, meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Lepas. Nanti kalau itu sudah lepas, dengan sendirinya hidup dalam diri jenengan itu akan tampak dalam pandangan hati jenengan. Akhirnya disebut ainul basyirah. Bapak Ibu, jikalau zikir tersebut jenengan terus sampai kumandangkan yang tidak mengenal waktu dan tempat, sekalipun ibu yang setiap bulan ini punya halangan M atau head, itu tidak menjadikan penghalang Anda tidak berzikir. Tidak apa-apa, terus lanjut. Sebab zikir itu bukan termasuk zikir jahri ataupun zikir siri, bukan. Di atasnya lagi, itu bukan zikir syariah, bukan zikir thariqah, akan tetapi ikut zikir hakikat, yaitu zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Lepas. Barang siapa yang terus menerus berzikir seperti ini, maka di dalam rasa, di dalam ihsan itu ada yang namanya nur ma'rifat, atau bisa disebut cahaya. Apa? Allah akan menyalakan Bapak Ibu nur ma'rifatnya di dalam jagatnya ruh sampai kali kula, manakala jenengan iku dzikron katsiron. Ya ayyuhalladzina amanu Kurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Niku nek cara Kanjeng Nabi niku baik siang maupun malam hatinya terus berzikir. Al-Ahzab 4142 itu tadi. Walaupun ibu-ibu dalam kondisi masak, cuci-cuci, bahkan nyun sewu, bapak-bapak kali ibu-ibu punya hajat, ya dah, di tengah itu perlu berzikir, perlu. Urusan nanti tidak sesuai dengan apa namanya program, ya wes serahkan pada Allah. Yang jelas fasabbihuhu bukratan wa asilah, artinya zikir itu kalau Kanjeng Nabi baik waktu siang maupun malam, baik waktu terjaga maupun waktu tertidur, beliau selalu zikir. Niki buktinya. Jadi jenengan nek pengen numpak buruk cepat ketemu rahmati Allah, mongko zikir itu jangan pernah jenengan tinggalkan. Sampai Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam, ya tak? Pasalnya, makolahnya kalau nggak salah 200 berapa itu? Coba, 100. Nanti coba dikoreksi. Ngeten. La tatruk, ojo kuwi ninggalno sira adzikra, ing zikir yang seperti ini. Zikir yang bisa menghantarkan
Anda untuk datangnya rahmat, atau dzikir yang menghantarkan jenengan bisa sampai pada kemakrifatan Allah, ketemu Allah. Li adami khudurika, senajano dzikirmu itu tidak bisa ada kekhuduran hatimu ing ngersane Allah bihi kelawan dzikir. Udah, walaupun kui ketika dzikir belum bisa khudur ketemu Allah, maka dzikir itu jangan pernah kau tinggal. Maksudnya gitu, jangan kau tinggalkan. Kok wangel ya kula ngilangi rasa keakuan makhluk dalam hatiku. Nah, tetap dzikir la ilaha illa anta jangan kau tinggalkan. Maksudnya mboten diucap la ilaha illa anta, ndak, dirasakan bahwasanya semua apapun yang wujud, semua apapun yang berperan, semua apapun yang berkehendak, semua apapun yang berafal hanyalah ilahun wahidun. Itulah hidup yang sejati. Jikalau ini tetap sampeyan kumandangkan, maka nur makrifat itu mesti Allah nyalakan. Dan nur makrifat itu hanya diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki saja. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Dengan cahaya makrifat ini yang akan menjadikan petunjuk jenengan kali kula niki bertemu Allah. Dan itu hanya diberikan Allah pada mayyasha, man terhadap orang yasha kang ngersakake sapa Allahu ing man. Niki siapa mereka yang dikehendaki? Jawabannya Al-Ahzab Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid untuk bisa kembali dan bertemu Allah atau mendapatkan rahmatnya Allah, dan mereka beliau-beliau itu mengamalkan selalu. Mengamalkan maksudnya ada dipraktekkan dzikir itu di tengah-tengah aktivitas apapun. Niki Pak, kalau itu sudah menyala nur ma'rifatnya dalam hati jenengan, maka apapun selain Allah yang menjadi penutup hati kita kepada Allah, yang menjadi penghalang hati kita, ruh kita pada Allah, itu akan fana. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, tatkalane teko apa al haqqu, perkara yang benar, maksudnya adalah kebenaran Allah. Wasahaqal batil, innal batila kana zahuqa, maka hancur musnahlah apa al batilu, perkara sing batal. Mana perkara sing batal? Wujud sakliyane Allah, wujud selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Bentuknya kita beriman kalau legi pahit itu rasane kopi. Tadinya kan gitu. Dalam hati kita telah kemasukan makhluk berupa manisnya gula, pahitnya kopi. Berhubung sampai pun derek Rasulullah, berarti sumber pahit itu tidak dari kopi tapi dari Allah. Sumber manis tidak dari gula tetapi dari Allah. Hati ngomong ngoten. Jadi sampai nang warung, Pak tumbas Gusti Allah ya. Misalnya ngoten sampean ya. Wis sinten mawon jenengan disebut wong gendeng pun, mesti ya tetep ngomong Pak tumbas wedang gula kopi. Nah,
Minta manis monggo, minta pahit monggo sak kersa. Nah, iman niki lho sing kula maksud. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu datang hak al-haq, maka wujudnya Allah itu yang sudah nyata sebab cahaya makrifat sudah menyala, maka wujud selain Allah yang ada dalam hati jenengan dunya saisini yang disebut nurullah seketika itu lenyap. Sebab ngeten Pak, asli nih, jenengan percaya nggak percaya terserah. Selain urip, maksudnya hidup yang mausuf bukan sifat ya, itu tidak wujud. Kita nama meja, nama dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ard, asli ngoten tidak wujud. Lah, kapan, saat kapan itu tidak wujud nyata bagi kita? Saat wujudnya Allah itu sudah nyata dalam pandangan hati jenengan. Kapan? Saat wujudnya Allah nyata dalam pandangan ruhaniah sampean, di saat nur makrifat itu sudah Allah nyalakan. Sama dengan gini, malam ini Pak, matahari kan tidak muncul, berarti cahaya tidak muncul, bulan nggak muncul, bintang sudah nggak muncul, listrik PLN mematikan seluruh Indonesia, Korean juga begitu, mati kabeh. Apa yang terjadi? Gelap nggih? Loh, di saat itu, detik itu sampai mesti mengatakan gelap itu ada. Sama, ketika cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, hati sampean akan mengatakan bahwasanya selain Allah itu ada. Padahal beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-kaunu minal mukawwanat. Al-kaunu utawi makhluk kulluhu ay mukawwanat. Saben-saben makhluk apapun iku sifatnya zulmatun, gelap. Ai adamun, tidak wujud. Bingung Pak, yang belum mengerti sirul asal bingung, kok iso selain Allah iki gak wujud? Nyatane meja wujud, kursi wujud, diri kita wujud gini loh. Bisa mengatakan tidak wujud? Ini hati kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ora iso, tetap ngeyel kita mengatakan selain Allah itu wujud, tetap wujud. Wes, walaupun ada keterangan yang jenengan belum paham, ampun keterangan iki dibuang, sampai simpen ning saku sampai jahit, besok iku ketemu sama ini gini loh Pak. Al-kaunu utawi kaun makhluk kulluhu ya sekabai makhluk ai mukawwanat, semua piro-piro makhluk baik sing ada di bumi, mafis samawat wa mafil ard, atau yang ada di langit, dikatakan tidak wujud alias gelap tak kala hati sampean iku cahaya makrifat iku nyala. Nur makrifat dalam hati jenengan iki dinyalakan Allah. Ketika itu menyala, maka detik-detik selain Allah itu tidak nyata, dan justru yang nyata di dalam nur makrifat adalah Allah wujudnya. Urip. Sebaliknya, kapan detik-detik
selain Allah iku wujud, dimatikan cahaya makrifat. Akhirnya gelap itu sampai mengatakan ada. Akhirnya makhluk itu sampai katakan ada. Dipateni lampu nih, des, akhirnya gelap itu ada. Tapi ketika lampu itu menyala, detik itu juga kegelapan langsung sirna. Akhirnya sampai kelihatan jalan dan lain sebagainya. Sama. Terus bagaimana kita caranya untuk mensirnakan perkara selain Allah? Ini tadi sampai tak kasih tahu buruk yang ditumpahi Rasulullah. Cara untuk sampai lekas pada Allah, sampai harus mempunyai dzikir sirul asrar, dikron kathiron, jenengan jalakan kathiron itu relatif saake-ake. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Terus prakteknya bagaimana? Gini Pak, waktu jasad sampean repot atau tidak dengan urusan makhluk atau dunia, hati sampean harus merasakan kehadiran Allah, baik di dalam diri Anda maupun di dalam makhluk selain diri Anda. Dengan cara sampean lihat af'al yang muncul pada diri Anda atau makhluk selain Anda, itu af'alullah, itu penggaweane Gusti. Apapun kehendak, apapun wujud, sampean lepas wujud sampean kali wujudi makhluk, teng mriku lho, disitulah nanti jenengan itu akan nyata wujudnya Allah. Yes. Kalau sudah arah di situ, nanti saya kasih tahu wujudnya Allah itu ya batin ya dohir. Jenengan kalau belum dikatakan di akad, nggak boleh ngomong ini Allah, nggak boleh. Kalau sampai sudah ke akad, ini Allah dohir. Lah Allah batine, innallaha bikulli syai'in muhit. Laisa kamislihi syai'un. Apa bingung mana kok? Wis, saiki buroke tumpakno terus. Buroke tumpakno, waktu mangan numpak burok, waktu ngombe burok, waktu sholat burok, waktu zakat puasa haji burok. Wis. Karomah iku ya burok padha ae. Sami. Bon. Ini cara yarjullaha. Rasulullah begitu. Makanya diisyarokan ketika saat beliau Isra Mi'raj, mengapa kok memakai buruk atau kapal terbang? Kok gak pakai onta pada saat zamannya loh, atau keledai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Mengapa? Kita harus peka, Pak. Mengapa Allah kok menumpahkan Rasulullah pada buruk, tidak pada onta atau keledai atau kuda? Pada saat itu kan kendaraannya kan gitu, Pak. Kan nggak ada sekarang seperti sekarang Toyota, mobil, nggak sama. Mengapa kok pakai buruk? Itu jawabannya adalah inilah satu-satu jalan panjenengan baik bersyariat atau bertorikoh untuk lekas bisa wusul datang Allah, jenengan harus pakai buruk. Wujudi buruk adalah dikron kathiron, yaitu dikir sirul asal. Makanya saya sering katakan pada para mursyid torikoh atau para jamaah torikoh, anggene Anda untuk khususiyah, ketika Anda khususiyah Solo, kalau Anda tidak pakai kendaraan ini, jangan harap lekas
pas nyampe. Di tengah jalan sampean pasti akan ada lampu merah, Anda udah berhenti. Ditanya, sampean mengapa kok berhenti? Nunggu lampu hijau. Begitu lampu hijau sudah datang, langsung kau tinggal. Tadi menunggu. Begitu datang sampean tinggal. Wis bingung no wong-wong iki. Tengah jalan kepingin merokok, kepingin ngopi. Turunlah kita dari kendaraan, mampir ke warung. Di dalam pak warung yang melayani kita seksi-seksi, Pak. Wis tah wong lanang sing normal, tak jamin kuwi kepencut. Itu pasti kepencut. Melihat tampilan yang semlohe, jangan Jakarta semlohe, lali anak, lali bojo, sampean wis langsung tanya-tanya alamatmu mana, nomor HP mana, wis Pak, dengkul roken dukure dengkul wis gak jadaman lupa perjalanan sampai ke Jakarta lupa, wis kadung serem di situ, udah kita menjalin kasih sayang, cinta kasih. Artinya Pak, wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Ketika kita itu berangkat menuju Allah itu, kita dihadang oleh hubbus syahawah, nafsu yang menyodorkan, menghidangkan keenaan urusan-urusan dunia. Pertama garwa, kedua anak, tiga harta benda. Jenengan nek boten numpak apa tadi pesawat, tak jamin tergoda. Tak jamin tergoda, kecuali jamin gendeng lo ya. Wis boten tergoda nek gendeng. Wong sampai normal, mesti tergoda. Aku yakin tergoda. Lah disinilah Bapak terhambatnya perjalanan kita menuju dan bertemu Allah di dalam wa inna ilaihi rajiun. Yang lebih Rasulullah khawatirkan, sebelum jenengan iki sampai pada Jakarta tujuan ketemu Allah, di tengah dalan jenengan kebulet bokong semok, akhirnya mati. Lah niki mati ning pangkuane purel disudut-sudut no, enggak, iku contoh tok, pun salah paham. Kula ya seneng purel. Temen wis ta, purel sak Surabaya nek gelem melo aku. Nang pondok kono. Hati sih, wis ta, masalah mangan ojo khawatir. Teko, tapi yo nganut aturan. Wis ojo murel maneh melo aku. Tak ingoni, wis ta. Enak toh? Ngelompu wis Mbah Purel tuwek, Mbah Purel nom. Tak ajari kuwi untuk madhep ing ngersane Gusti Allah. Wis aja dipikir masalah aku meneh mangan apa, wis gak usah dipikir. Nek gelem lho ya. Aku ya gak maksa. Tapi memang syaratnya abot. Kuwi harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang biasanya kok lakoni. Harus mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Monggo tak tunggu sampai kapan wae. Masih kuwi biasa rokokan terus gak iso ninggal rokokan gak apa-apa. Ning pondok rokokan gak apa-apa Mas wong wedok. Mboten napa-napa. Mungkin terus pundi pandangane wong, wis ta gak usah ndelok pandangane wong, daripada kamu itu terus ngelele biasa rokokan gak rokokan gak apa-apa. Gak duwe dhuwit kayak tak kei. Lah wis apa sih? Pokoke mek situ tumpak ana buruk sing pernah ditumpaki Kanjeng Nabi. Pun. Iku maksudnya yarjullaha wal yaumal akhirah. Yang kedua, piye carane bagaimana Rasulullah untuk masuk di alam akhirat? Jadi sebetulnya sama Pak.
Ketika jenengan ini jasad ada di dunia, dikatakan roh sampai mlebu nang alam akhirat, manakala keakuan rasa keakuan diri kita sebagai makhluk dalam rangka apapun itu sudah tidak ada. Faktulu udah pendemen patenono. Rasa iman keakuan dirimu yang wujud lepaskan. Kalau itu sudah kau lakukan, maka otomatis ning ati sampai muncul akune Allah. Yaitu berarti Anda sudah di alam akhirat. Wadakaro kathiron, wadakaro maksudnya dzikirlah, ingatlah Allah ing Allah. Artinya dzakaro ini piye? Dzikir bukan dari sisi lugot. Lugotnya dzikir ya apa? Dzikir bahasa Arab. Secara lugot kita artikan ingat atau iling. Bahasa Maduranya iling apa? Engak. Bukan engak itu yang dimaksud di lisan la ilaha illallah Allah disebut, bukan. Engak yang dimaksud secara istilah adalah sadarnya hati kita bahwasanya segala apapun yang timbul dan muncul pada diri kita atau makhluk lain selain kita itu sumbernya dari hidup Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah wujudnya itu ada di mana-mana, termasuk di dalam dan di luar Anda, di kiri dan di kanan Anda, di depan dan di belakang Anda, di bawah dan di atas Anda, semua dipenuhi dengan hidup itu. Hati merasakan, mengimankan kehadiran adanya beliau, inilah yang dimaksud dzikir. Kathiron, lakukanlah hal itu yang banyak. Niki berarti relatif banyak niku. Wonten napa jenenge? Banyak mentok niku apa jenenge? Banyak ya. Di sini disebut apa? Banyak. Sing banyak nggih. Sing anu dawa niku lho, masih satu disebut, dua disebut, tiga ya banyak, seluruhnya puanya satu lapangan sepak bola tetap disebut banyak. Lah sekarang banyak sampai iku satu apa dua, tiga apa empat. Dikron lakonono dzikir kuwi, jalani dzikir kuwi kathiron, relatif niki. Artinya Pak, jenengan iki saukeh-ukeh oleh eling Gusti Allah. Eling nek kita gak wujud. Eling kalau bukan kita yang ngaji. Eling kalau bukan sadar, kalau bukan kita yang sholat, bukan kita yang merokok, bukan kita yang makan, bukan kita apapun. Itulah yang dimaksud dzikron. Itulah yang dimaksud dzikron atau dzikrullah wa dzakarallaha katsiran. Dzikirlah kau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wes yo ini yang Rasulullah contohkan terhadap kita sebagai umat. Uswatun hasanah. Uswah, percontohan hasanah kang bagus. Makane nyun sewu, estu nyun sewu. Nek jenengan wis wani ngaku-ngaku nasab duriyai Rasul, mestinya Anda sudah makrifat pada Allah. Mestinya loh ya. Kalau sudah ngaku-ngaku loh kita, aku duriyah Rasul, aku nasab dari Rasul, misalnya, mestinya Anda itu sudah makrifat pada Allah. Akhirnya karakter sifat Anda sesuai persis seperti Kanjeng uswatun hasan. Isini uswatun hasanah yaitu tadi memberikan contoh bagaimana untuk bisa ketemu Allah, berikan contoh bagaimana untuk masuk alam akhirat, bagaimana contoh cara untuk berzikir yang benar bisa bertemu Allah. Inilah cara Rasulullah yang
sudah ditulis oleh Allah dalam wahyunya dalam surat Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Makanya tolong jenengan dulur-dulurku yang sudah kadung ngomong aku nasabi Rasul, aku duriya Rasul, tolong koreksilah hati kita, sudahkah makrifat pada Allah ataukah masih wujud selain Allah itu masih wujud. Lah biar cocok Qur'ani Rasulullah dulu seperti itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya yang dimaksud uswatun hasanah, Rasulullah memberikan contoh itu dalam ayat lain dikatakan rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin, lewat 3 perkara ini. Lah sekarang kita gak usah bahas aku apakah ono garis ke Rasul atau tidak, gak usah. Sing penting bagaimana kita menyontoh kanjeng Nabi. Yang kanjeng Nabi sudah kasih contoh kita untuk bagaimana kita bertemu rahmat, bertemu Allah, masuk dalam akhirat sebelum datangnya akhirat, dan menjaga zikir dengan benar supaya bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah kula niku mulai dina niku pun Mbah Yai kula pun fresh melih. Nggih. Kalau wingi kula lagi loyo ngoten. Sampak garwa kula mek ngeten. Kalau dek wingi meh ajenge mboten berangkat tenggene tambak wedi. Ya alhamdulillah nyonya niku sanjang mendukung kula. Kula niki ikhlas sampean mantuk dadi mayit. Ngoten nek. Dadi wis tambah semangat kula. Berarti mati kula mboten digandoli lah ngoten. Wis penak. Ya wis urusan mengke nek pancen ya garwa kula rabi mana ya tak wedeni ngoten. Pun hati kula piyambak dapat semangat dari nyonya, dari Umi, di mana kami kemarin itu hampir saja nggak berangkat karena saking payah. Mantun dugi Banyuwangi dinten Kemis langsung geser datang Jember geser langsung Jombang geser melih datang pun di Jawa Tengah, Boyolali geser melih datang Sragen Malang langsung minggat datang Bekasi mudun dinten Senin kalau Dewi langsung datang Surabaya. Kula nggih mengkis toto apa gak ngoten lho. Tapi garwa kula sanjang, kula ridho jenengan mantuk dadi mayit, langsung cekekal kula, semangat tambahan. Wah nggih. Alhamdulillah niki wau Allah kasih 100% semangat melih, sehat melih. Pun masuk dalam sesi tanya jawab, barangkali jamaah ada yang ingin bertanya atau para senior yang memberikan tambahan lagi atas keterangan uswatun hasanah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon kula tanglet kira-kira apa ya indikasi atau ciri-ciri yang sudah liqo dengan Allah? Jangan-jangan kita mengaku sudah berjumpa tapi sebenarnya belum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu betul-betul sudah liqo bertemu Allah adalah pertama, la yarawna li anfusihim syai'an, dia nggak ngaku-ngaku bertemu. Bagaimana mungkin dia merasa bertemu pada Allah lawang dirinya sudah tidak ada? Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Mboten mungkin toh? Mboten mungkin. Justru bal yusyahiduna annal fa'ila
huwallahu ta'ala. Justru yang bertemu Allah pada Allah itu Allahnya sendiri. Rasa keakuan makhluk dalam dirinya sudah tidak ada. Gak mungkin dia ngaku. Kalau seseorang ngaku-ngaku, ada yang ngomong aku ketemu Allah, bohong. Ya, itu bohong, gak ada. Orang yang bisa bertemu Allah gak ada. Orang itu nggak bisa bertemu Allah. Sudah, Allah wujudnya wajib. Orang lawan katanya wujud, Adam berarti tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Wis ta, sampai ngen sampai akal sing cerdas mboten masuk. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa bertemu, sesuatu yang tidak ada bisa bertemu yang ada? Bagaimana mungkin kaifa yutasawwaru? Apa mungkin kulla syai'in, saben-saben sesuatu selain Allah itu bisa menutupi pada Allah? Gak mungkin. Karena sesuatu selain Allah itu tidak wujud. Kados ngeten, Pak. Antara kula ambek jenengan, sami-sami sing wujud. Misalnya iki akal. Selain saya dengan jenengan itu sudah tidak ada. Apa mungkin bisa menghalangi saya untuk saya tidak bisa melihat jenengan? Mboten mungkin. Wes niki contohnya serban niki. Niki bukan serban, Pak, merga cilik. Niki serban gede, guntingi tadi papat. Biar jadi serbet. Jadi serban jadi serbet. Tahu serbet nggih? Serbet iki nek tak tutupno kula mripat, kalih kula tutupno jenengan, iki sesuatu. Nek tertutup berarti kula terhalang. Lah ngoten nggih? Terhalang. Oke. Lah, serbet niki lho wis mboten enten bagi saya dan jenengan. Apa mungkin ada bisa sesuatu yang bisa menghalangi saya dengan jenengan? Wong padahal sesuatu selain kula ambek jenengan iki sudah enggak ada. Mboten mungkin. Niki sampean lihat di makalah 15 sampai 25. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan Allah itu ya tidak mungkin bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, sebab Allah itu di sesuatu apapun. Berhubung kita melihat sesuatunya, maka seakan-akan Allah terhalang, padahal yang terhalang itu kita. Jadi pertama cirinya, Pak, dikatakan orang yang sudah makrifat pada Allah, orang itu sudah kehilangan kefanaan orangnya. Makhluknya sudah fana. Pertama. Yang kedua, justru yusyahid annal fa'il huwallahu ta'ala. Yang nyata, yang wujud itu cuman Allahnya sendiri. Artinya dalam hati sampean sudah tidak mengenal siapa-siapa kecuali yang muncul adalah innani anallah. Sesungguhnya ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. Bergemuruh, Pak, ningati seperti itu. Yang ketiga tandanya tatmainnul qulub, jenengan iki tak gampang lisah, tak gampang khawatir, tak gampang takut dengan apapun loh. Karena selain Allah yang disebut apapun
itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin Allah itu akan takut pada selain Allah? Sedangkan selain Allah yang monggo Allah itu tidak ada. Misalnya jenengan iki umpama secara akal. Bagaimana sampai niki takut pada polisi? Walaupun jenengan gak helman, sepedaan gak wedi karena tidak ada polisi. Coba sampai kalau merasa polisi di depan jenengan, ojo helman, ayo ketilang namanya, wedi akhirnya. Berarti olehnya kita bawa helm karena takut dengan Pak Polisi. Lah berhubung polisinya sesuatu itu memang tidak ada di mata Allah, maka bagaimana mungkin Allah akan takut pada sesuatu yang tidak ada? Memang ngaji niki bingung, Pak, bingung no. Ngaji tasawuf itu memang bingung no. Tapi bingungnya iku engkau dadi tentreme ati sampean nek wis ketemu. Yang terakhir, tanda seseorang itu sudah betul-betul makrifat pada Allah, gak gampang, tidak mudah hati sampean kena daya tipu nafsu diri sendiri. Artinya gak gampang hati sampean kenging kena gebyare dunya. Satu contoh, jenengan hari ini gak megang uang. Di rumah yang dimakan pas-pasan. Kadang juga jenengan hutang. Gitu? Paling tidak dikasih orang. Duh, hati sampean kalau betul-betul makrifat saat itu pada Allah, tidak akan mudah. Sampean akan rasa khawatir, rasa gelisah, bahkan takut ancaman Allah masuk neraka ataupun macam-macam. Enggak. Hati sampean pasti akan tentram. Kalau detik-detik saat itu jenengan makrifat. Paginya seperti itu lagi, tapi tidak makrifat hati itu, ya gelisah. Gelisah lagi. Sampean lihat ikan yang hidup di air laut. Ketika saat dia jauh dari air, gelisah. Gelisah, Pak. Tapi ketika dia selalu ada di dalam air laut, dia tidak gelisah. Enggak gelisah. Seperti itu. Pun juga dagingnya ikan laut, sampai detik ini, sampai mulai kecil dulu sampai detik ini saya belum mendengar kalau ikan laut hidup di laut ketika kita ambil, kita masak, terasa asin. Belum ada ceritanya. Padahal dia setiap detik itu campur dengan air asin. Garamnya iku Pak 0, nah ini sing ahli tahu. 0, berapa air laut itu. Tapi mengapa herannya? Ikan itu enggak pernah terasa asin. Sedangkan ikan tahu tempe enggak pernah gembul uyah garam. Ibu-ibu mau goreng diuyai gitu aja, kalau kebanyakan uyai terasa. Ayo kita ngen-ngen. Apa sebab? Karena ikan yang ada di laut, ikannya hidup. Wis titik. Ikan tahu tempe mengapa kok asin? Hanya campur, hanya sebentar kok terasa asin? Karena ikan tahu tempe iku ikan mati. Kalau nggak percaya ikan laut ambil, terus matikan dulu di daratan, nanti udah kum lagi. Asin lagi nanti. Rasa asin. Hati jenengan dikatakan hati yang hidup. Dikatakan hati yang hidup adalah hati yang sudah makrifat pada Allah. Maka pasti tidak akan mudah
kena kebiar itu dunia. Karena hidup. Dijak orang tukaran, ya nggak mau. Dipadu orang, ya nggak mau membalas madu. Tahu madu nggih? Nukari niki lho. Sampai dicaci jenengan gak balesnya, nyaji sabar, matur suwun. Intine sampai niku njogo kesabaran. Tapi hati-hati, innallaha ma'as-shabirin. Justru yang mencaci itu nanti Allah nggak ridho. Lihat berikutnya. Makanya jenengan gak usah bales. Dicaci gak usah bales nyaci. Dipukul gak usah bales mukul. Udah diem wae. Tapi sing ngomong, tahu ngomong apa ngomongnya? Yang menghormat jenengan yaitu Allah yang gak terima itu. Gak terima. Sebab jenengan iki posisinya hati tetap madep nang ngersani Gusti Allah. Gak terima. Istilah ini Pak, jenengan punya anak. Anak sampean itu disakiti orang. Lah anak sampean gak bales. Bisanya nangis. Jenengan pripun sebagai orang tua? Ayo. Ngamuk kita? Ngamuk. Begitu juga Allah. Sing penting jenengan kali kula niki ngikuti Kanjeng Nabi niki. Yarjullaha. Pertama adalah bagaimana caranya jenengan iki bisa bertemu Allah, otomatis pun buruk iki kemana-mana sampai bawah. Sampai bawah. Terus yang kedua jenengan iki bisa masuk di dalam alam akhirat. Yang ketiga bagaimana jenengan iki menjaga dzikir sebanyak-banyaknya. Jadi Pak, tidak ada orang yang betul-betul dikatakan makrifatullah di mata Allah itu dia ngaku-ngaku dia ketemu Gusti Allah. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus, apakah benar ajaran presidennya itu benar, ada yang benar, ada yang salah? Sampun. Yang kedua, di waktu saya keluar, saya mengalami ada suara begini Gus, suaranya itu bahaya gitu suaranya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah ajaran Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, saya ada jawaban dua. Ini kalau dipandang orang yang belum mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, mesti mengatakan ini nggak benar. Saya maklumi, karena kita golongan orang orang umum, orang syariat, segala sesuatu itu kita memandang makhluknya. Jangankah Syekh Siti Jenar, al-khalat pun dikatakan salah. Sebab munculnya adalah ana al-haq, laisa fi jubati illallah. Saya ini Allah, aku ini Allah kebenaran. Dan di dalam diri saya itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ini Pak, kalau dihadapkan golongan kita yang masih ada di makom makom umum, mesti kita mengatakan salah, iku sesat. Karena mandangnya kita mesti makhluk. Kita yang mandang makhluk. Nggak bisa mandang Allah.
Sehingga mandang wujud apapun itu makhluk. Sementara kewujudan Allah bagi kita masih kategori gaib. Sir, rahasia, ngoten. Tapi kalau bagi seseorang yang sudah mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, pasti akan mengatakan inilah ajaran yang benar. Karena apa? Ahli syuhud itu mandangnya sudah tidak selain Allah. Mandangnya hanya pada yusyahiduna, podo nyekseni, podo melihat sopo ahli syuhud. Annal fa'ila ing sak temene isim fa'il yang beraf'al. Huwa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Begitu Makanya saya jawabnya tadi harus ada dua pandangan. Kalau pandangan golongan am beda dengan pandangan orang khos atau khawasul khawas. Beda banget. Iya. Yang kedua, apa tadi? Oh, bahaya. Waktu kholwat ada waktu ngamalake di apa jenenge karomah tadi bahaya. Oke. Gini. Kemarin dulu waktu tanggal 7 kan saya berpesan. Apapun yang terjadi di situ nanti ketika jenengan iku wirid yang jumlahnya 183 kalau nggak salah ya. Terus hari Minggu Ba'da Duhur akhirnya diturunkan yang nggak mampu 183 menjadi 9. Apapun yang terjadi di situ Anda dijatuhkan Allah karomah Kalau sirul asror itu jalan, jenengan itu sudah tidak merasa makhluk datang itu makhluk. Justru Anda malah merasa yang menggerakkan makhluk termasuk kita atau karomah itu adalah Allah. Baru tidak akan lari jenengan. Nah, kok muncul bahaya? Ini ada dua makosid, ada beberapa maksud. Bisa ditafsirkan bahaya buat jenengan manakala itu datang tidak jenengan hati bersirul asraf, akan jadi bahaya. Bisa jadi itu akan bahaya jikalau tidak jenengan bawa, karena sebentar lagi kita akan menghadapi mara bahaya. Bisa jadi. Lihat nanti petunjuk-petunjuk berikutnya, Pak. Apakah ada petunjuk-petunjuk lain setelah bahaya itu nanti, masa di depan kita nanti, waktu-waktu Allah kasih tahu. Sebab ngeten, Pak, karomah itu, kalau boleh saya katakan, sebagai panjang tangan Allah untuk mengkhabarin jenengan sesuatu yang akan terjadi. Tapi jangan dimaksud karomah itu yang memberikan kabar. Berhubung jenengan bersirul asror, maka jelas yang memberi kabar itu adalah Allah. Karomah dalam pandangan ruhaniyah sampean sudah tidak ada itu. Oke, lanjut. Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang Allah berikan beberapa pengetahuan tentang ilmu tauhid, khusus apa yang dikasihkan contoh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad terhadap kita. Estu ilmu itu bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dan juga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat bagi keluarga kita dan anak turun kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.